Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap tujuh orang pelaku ya, yang tersebar dari Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan di Jawa Barat yang melakukan provokasi dan ancaman yang berupa berisi propaganda ataupun ancaman teror ya, melalui media sosial terhadap kedatangan Paus ke Jakarta. Halo sahabat F2 News Update. Kali ini kita ada berita Densus 88 tangkap 7 orang pengancam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Polisi menangkap 7 pelaku pengancaman kegiatan Paus Fransiskus selama berkunjung ke Indonesia. Para pelaku melontarkan kalimat ancaman di media sosial berupa provokasi serangan, ancaman membakar gereja, hingga pengeboman. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, mengatakan 7 pelaku itu berinisial HFP, LB, DF, FH, HS, ER, dan RS. Mereka ditangkap dalam kurun waktu 2 sampai 5 September 2024 di wilayah yang berbeda-beda. Rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan fokus atau ingin menjelaskan tentang proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan ancaman terhadap kunjungan Paus ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap tujuh orang pelaku ya, yang tersebar dari Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan di Jawa Barat yang melakukan provokasi dan ancaman yang berupa berisi propaganda ataupun ancaman teror ya, melalui media sosial terhadap kedatangan Paus ke Jakarta. Kata Kombes Aswin Siregar di kawasan GBK Jakarta Pusat pada hari Jumat 6 September 2024. Aswin mengatakan pihaknya masih mendalami motif hingga latar belakang para pelaku melontarkan ancaman tersebut. Dia mengatakan penangkapan itu sebagai upaya pencegahan dini. Saya tahu beberapa rekan media menanyakan apakah yang bersangkutan terlibat jaringan, apakah para pelaku ini ada yang menyuruh melakukan atau anggota kelompok teror mana. Ini sampai hari ini ya, petugas atau penyidik di Densus masih terus mendalami karena memang ini aktivitasnya sebagian besar atau seluruhnya itu dilakukan di media sosial. Jadi sifatnya memang terlihat memancing kegaduhan di internet atau di dunia maya ya, di media sosial dulu yang bersangkutan, sehingga kita langsung melakukan tindakan pencegahan ya, penangkapan di awal sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang penanganan atau penanggulangan terorisme yang memberikan kita mandat untuk melakukan pencegahan sedini mungkin, seawal mungkin setiap. Dia mengatakan ada logo ISIS yang ditemukan saat penangkapan para pelaku. Kemudian ada juga kalimat propaganda hingga bendera ISIS. Jadi ada di antaranya yang kita temukan barang-barang yang bersangkutan yang terkait dengan propaganda saja. Yang terkait dengan propagandanya. Seperti penggunaan logo-logo, ya, logo-logo, foto-foto, ya, kemudian kata-kata. Bahan-bahan yang lain ini seperti saya sampaikan tadi, kita ini baru sangat dini ya, karena Pak Paus baru saja meninggalkan Indonesia, Jakarta. Jadi fokus kita terhadap keamanan situasi pada saat kunjungan itu lebih fokus. Kita akan lanjutkan sekarang penyelidikan dan penyidikan untuk menjawab salah satu pertanyaan seperti yang Mbak bilang tadi. Logo-logo apa Pak? Logo ISIS misalnya, ya, kemudian logo-logo. Saya kira kita merujuk kepada tanda-tanda tertentu yang biasa digunakan oleh kelompok teror, maksudnya misalnya bendera itu ya.
Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan Densus 88 yang menangkap 7 orang pengancam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.